Saya taruh belakang. Rahayu, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Terima kasih masih hadir di kelas meditasi elemen api ya. Ini hari Minggu ya, hari akhir dari weekend kita. Besok sudah mulai kerja lagi. Mudah-mudahan hari ini istirahat sudah cukup ya. Aktivitas kegiatan sosial kemasyarakatan hari ini juga mungkin cukup. Kemudian waktu untuk keluarganya juga cukup. Dan ditambah sekarang kita mencoba untuk menyeimbangkan energi ya, dari satu hari kegiatan harus ada titik balance-nya supaya besok pagi beraktivitas itu sudah berenergi lagi ya, menjemput rezekinya mudah-mudahan lancar kalau hari akhir weekend sebelum kerja ini sudah balance semua. Nah, baik, hari ini saya akan mencoba untuk review ya, mengulang kembali pelajaran-pelajaran yang di awal, barangkali sebagian ada yang sudah lupa ya, supaya latihannya walaupun terus berkembang ya, materinya itu ternyata meditasi elemen api dikira awalnya cuma sedikit, ternyata banyak sekali. Setiap hari materinya berbeda-beda terus ya, berkembang terus, bertambah terus, dan ternyata masih banyak. Total dari keseluruhan materi sudah saya sampaikan belum sampai 50%, tapi antara 30 sampai 50%, jadi belum keseluruhan. Jadi masih ada sisa separuh lagi ya, untuk sampai benar-benar tuntas selesai meditasi elemen api. Nah, baik. Tentu saja Bapak Ibu yang baru bergabung dalam waktu kurang lebih beberapa minggu ini, itu walaupun sudah membaca rangkuman materi di dalam channel Telegram ya, kalau belum punya channel Telegram, belum punya Telegram, silakan diinstal dulu Telegramnya. Nanti di grup meditasi elemen api itu ada channelnya ya. Di situ kumpulan materi dan juga rekaman-rekaman yang sudah dilewati kemarin. Kemudian kalau di WA ya memang tidak bisa ada channel seperti itu ya, terbatas. Barangkali Anda mungkin sudah membaca channelnya, kemudian sudah melihat beberapa video tutorial dari yang part yang pertama sampai dengan yang terakhir, part ke-26 ya. Tetap mungkin masih belum ada, ya sudah ada gambaran tetapi belum berani mempraktikkan ya, karena dasar-dasarnya belum begitu paham ya. Tetapi yang peserta lama pun juga sepertinya belum semuanya bisa mendapatkan kemajuan sesuai dengan progres yang kita selalu bahas ya. Ada yang mengatakan kepada saya, wah Romo ini materinya seperti kereta api, ya, tidak pernah berhenti, jalan terus, maju terus. Saya padahal mengikuti kelas meditasinya itu kadang-kadang bolong-bolong. Jumat, Sabtu, Minggu kadang-kadang pas lagi ada kegiatan saya tidak ikut ya. Minggu depannya saya ikut ya, ternyata sudah kelewatan jauh ya, keretanya. Walaupun materinya saya tuliskan di dalam channel, kemudian videonya juga diupload di dalam channel, tapi ternyata masih belum bisa mengikuti. Nah, apalagi kalau yang peserta yang baru bergabung beberapa minggu ini tentu saja akan kesulitan. Ya, baik. Saya akan coba review kembali ya bagi teman-teman yang Bapak Ibu yang sudah dari awal selalu mengikuti, tentu saja sudah mulai paham arahnya kemana, yang mau dibangun itu apa, hasil endingnya kira-kira seperti apa. Ya. Itu sudah mulai paham, ada gambaran ya. Cuma mungkin karena latihannya belum rutin ya, hasilnya juga belum maksimal. Nah, baik.
perlu untuk saya ulangi kembali bahwa meditasi elemen api adalah suatu meditasi yang akarnya sebetulnya dari ajaran Buddha. Ya. Buddha sendiri yang mengajarkan meditasi elemen api dengan nama asli adalah Tejo Kasina, ya, atau meditasi cahaya api, ya, Tejo Kasina. Tujuan dari latihan meditasi ini tentu saja sesuai dengan namanya, yaitu untuk meningkatkan hawa panas di badan. Nah, hawa panas ini didapat dari mana? Didapat dengan cara memutar konsentrasi dan kesadaran. Hawa panas ini apa sebetulnya? Hawa panas ini sebetulnya adalah energi dari kesadaran itu sendiri. Ini hanya dimungkinkan muncul ketika metabolisme di dalam tubuh kita itu sudah benar-benar bagus, ya, sudah benar-benar bagus. Kemudian sistem pencernaan juga sudah mulai bagus, ya. Kemudian sirkulasi udara di tubuh juga bagus, ya. Kemudian aktivitas daripada organ-organ tubuh juga semuanya bagus, seimbang, ya. Pada saat yang bersamaan, kesadaran dan pikiran itu diarahkan, ya, pada objek-objek yang ditentukan di dalam meditasi elemen api. Kemudian pikiran mengendap, ya. Kemudian muncullah energi. Ya. Jadi panas itu adalah energi yang muncul dari beberapa faktor fisik yang sudah ready, disiapkan dulu, kemudian mental kesadarannya juga sudah disiapkan dulu. Nah, tujuan daripada membangkitkan energi panas ini itu tidak lain adalah untuk daya tahan tubuh. Ya. Nomor satu yang utama adalah untuk daya tahan tubuh. Terutama pada suasana musim pagebluk, ya, pandemi COVID, pada saat seperti ini kita membutuhkan daya tahan tubuh yang bagus, ya. Tidak semua orang itu bisa mengupayakan sumber makanan bergizi tinggi, ya, karena ekonominya juga tidak memungkinkan untuk setiap hari harus makan enak terus, ya, berprotein tinggi dan sebagainya. Sementara kebutuhan yang lain itu ada yang juga harus dicukupi, tidak hanya dengan makanan saja. Kemudian jika sakit juga seseorang belum tentu bisa mengupayakan pengobatan dengan biaya yang mahal. Padahal pengobatan yang bagus umumnya rata-rata memang berbiaya mahal. Ya. Nah, tetapi bagaimana jika dengan pengobatan berbiaya murah, ya, itu pengobatannya tetap maksimal. Ya. Kesehatannya itu tetap bisa didapatkan dengan maksimal. Nah, ini salah satunya bisa kita upayakan, ya, dengan berlatih meditasi elemen api itu. Ya. Barangkali makanannya memang yang penting hanya cukup untuk mengenyangkan perut saja, ya. Ada gizinya tentu saja, ya, ada gizinya, tetapi mungkin tidak terlalu tinggi ketika kita sanggup untuk membeli makanan-makanan yang bahannya lebih mahal, ya, mengandung berbagai macam vitamin, multi mineral, ya, probiotik dan lain sebagainya, itu mahal semuanya memang. Kemudian kalau sakit juga tidak bisa mengupayakan pengobatan yang mahal, yang sederhana, yang penting mudah-mudahan waras, selamat, ya, sehat, ya, mudah-mudahan kan seperti itu harapannya. Ya. Nah, ini kita bisa upayakan dengan meditasi elemen api. Ya. Meditasi elemen api memungkinkan tubuh, ya, untuk menyerap segala macam bentuk energi, ya, yang didapatkan dari makanan, walaupun itu sederhana, tetapi bisa maksimal. Kemudian obat-obatan, walaupun obat itu juga sederhana, tetapi bisa maksimal untuk penyembuhan tubuh. Kenapa? Karena pikirannya sudah ready, pikirannya sudah siap untuk menyerap energi yang dihasilkan dari bahan makan dan obat-obatan itu. Energi ini kita bisa dapatkan dari sumber bahan makanan, dari obat-obatan, ya, dari
udara yang kita hirup, kemudian dari cahaya matahari, ya, ataupun juga bisa kita dapatkan dari dari gravitasi bumi. Ya. Gravitasi bumi ini juga merupakan energi. Ya. Nah, ini kita olah sedemikian rupa ya, di dalam pikiran, di dalam latihan meditasi, kemudian kita manfaatkan untuk menyeimbangkan tubuh supaya kesehatan kita maksimal. Nah, Bapak Ibu, yang paling penting daripada duduk daripada meditasi elemen api adalah duduk tegak. Tidak wajib bagi Anda untuk duduk bersila kalau memang tidak bisa bersila. Ada beberapa orang yang rematik ya, atau dia ada cedera di lutut karena bekas jatuh dan sebagainya, itu tidak bisa duduk bersila. No problem. Ya, duduk seperti biasa di kursi, yang penting badannya tegak. Tegak bisa tegak lurus ya, langsung ya. Atau kalau misalnya tulang punggung ada sedikit problem, bisa juga dengan cara bersandar ya. Yang penting pastikan duduknya tegak, lurus. Tidak bengkok, bungkuk, ya, tidak miring, tidak ini. Nah, yang penting lurus. Kenapa? Karena tulang punggung adalah pusat saraf terbesar kedua setelah otak. Ya, di dalam tulang punggung itu juga, di dalam tulang belakang itu juga dihasilkan sumsum tulang, yang mana gunanya untuk memproduksi sel darah merah. Ya, dan juga kalau ada problem pada tulang belakang, ya itu hampir secara keseluruhan kesehatan kita itu berpengaruh. Ya. Tekanan darah rendah, tekanan darah tinggi, ya. Pokoknya tekanan darah tidak stabil, kemudian kelebihan angin, ya. Masuk angin, Anda juga karena itu faktor di tulang punggung. Kenapa kalau orang kerokan itu pasti di belakang, bukan di depan? Dan selalu harus berujung pada tulang punggung. Nah, itulah. Jadi memang tulang punggung kita harus perhatikan sekali, ya, sangat penting ya, tulang belakang itu. Dan metodenya yang pokok ya, meditasi elemen api itu punya 4 macam metode. Metode yang pokok yang sudah pasti harus dilatih ya kembali oleh para meditator adalah dengan meletakkan kedua tangan di atas lutut demikian, tapi telapak jari diusahakan selalu rapat ya. Kemudian kita menyadari titik sentuh di sebelah kiri, dirasakan, disadari. Titik sentuh sebelah kanan, dirasakan, disadari. Ya. Kemudian tubuh tegak keseluruhan, ya, terutama adalah tulang punggung, ya, itu dirasakan, disadari. Kemudian diputar konsentrasinya. Dari kiri ke kanan dulu. Kenapa dari kiri ke kanan? Karena jantung kita di sebelah kiri. Ya. Orang berlari, sprint, ya, keliling lapangan itu selalu ke arah kiri, bukan ke arah kanan. Nah, oleh karenanya kita dari sebelah kiri dulu. Ya. Dari sebelah kiri kita baru ke kanan. Ya, putar demikian. Baru kemudian dibalik. Kemudian diputar lagi ke kanan, kemudian ke kiri. Seperti itu. Seperti orang membuat api pada zaman dahulu ya, itu harus diputar, baru kemudian apinya menyala. Ini juga sama. Pikiran ketika dikonsentrasikan berputar, ya. Kemudian putar lagi balik, demikian. Jangan terlalu cepat dan juga jangan terlalu lambat, stabil saja. Ya, mengikuti irama jantung, ya, irama denyut nadi, begitu. Nah, nanti pada saat ketika kita sudah mulai merasakan dan menyadari titik sentuh ini, kemudian setiap bagian daripada objek ini itu akan berdenyut ya. Itu karena nadi sebetulnya. Karena nadi. Jadi dirasakan denyutannya juga, kemudian dicatat ya, disentuh. Sentuh, dicatat di dalam pikiran ya, disebut di dalam pikiran sentuh, 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 kemudian duduk, terus demikian, berputar. Nanti diputar lagi ke kiri, diputar lagi ke kanan. Kalau terlalu panas, kita berikan grounding. Ya. Groundingnya itu adalah sentuhan antara kaki dengan lantai. Ya, ini grounding, yaitu menyalurkan kelebihan energi ke bumi.
sehingga badan tidak terlalu panas. Atau kalau misalnya sangat-sangat panas sekali, bisa langsung tangannya ditutup ya, artinya kan dibuka, kemudian tangannya ditutup, kemudian berartinya adalah metabawana, yaitu memancarkan cinta kasih kepada diri sendiri, ya, menyelam ke dalam kesadaran tubuh, ya. Pikiran diheningkan, pikiran ditenangkan, menyelam ke dalam kesadaran tubuh, kemudian seluruh ketegangan dari atas sampai ke bawah, jauh sampai ke dalam, semuanya dikendorkan. Pikiran diam, hanya mengendorkan. Kemudian badan akan dingin dengan sendirinya, ya, setelah beberapa waktu. Nah, ini adalah metode dasar daripada meditasi elemen api. Kemudian ada beberapa kendala yang membuat api tidak bisa muncul, ya, karena ada hambatan-hambatan, yaitu hambatan karena dominan unsur tanah, ya, yang ditandai salah satunya ketika Anda bermeditasi dengan posisi seperti ini, kemudian tangan Anda kedua-duanya kaku, ya, seluruh badan juga kaku, keras, ya, itu dominan unsur tanah. Pada saat Anda memutar konsentrasi dengan ketegangan, kekakuan seperti itu, ya, rasa kaku dan keras sekali di seluruh tubuh, itu api tidak akan muncul, ya. Kemudian Anda harus memutar satu arah, ke kiri saja atau ke kanan saja, ya, satu arah. Kemudian kalau misalnya pada saat Anda bermeditasi dengan objek pokok, Anda merasakan seluruh badan sangat berat, ya, sangat berat, seperti tertarik ke bawah, ya. Itu karena dominan unsur air. Pada saat dominan unsur air, api juga tidak bisa muncul. Yang harus Anda lakukan adalah dengan mengubah metode, ya, dari menyadari duduk, kemudian menyadari kedua titik sentuh. Ini bersamaan, itu di label. Sentuh, sentuh, duduk, duduk, sentuh, sentuh, duduk, seperti itu. Dan pada saat Anda melakukan meditasi seperti ini, kemudian Anda sering membuang gas, ya, apa namanya ya, sendawa, ya, bersendawa, gastrik, ya, gastrik. Kemudian Anda merasa tubuh Anda bagian atas itu dingin, seperti keringat dingin, atau Anda seperti merasa dikelilingi oleh angin di sekitar tubuh. Itu karena faktor dominan unsur angin, ya. Itu api juga tidak bisa menyala, badan Anda tidak bisa panas. Yang harus Anda lakukan adalah karena angin itu dipengaruhi oleh faktor pikiran, kegelisahan pikiran, Anda harus mengubah metode lagi, ya, dengan cara melipat kedua tangan di depan dada seperti ini, ya. Kemudian Anda levelnya itu hanya satu saja, merasakan duduk, ya, duduk, duduk, kemudian grounding, sentuh, sentuh, duduk, sentuh, duduk, sentuh, seperti itu saja. Nah, ini adalah basic dari latihan meditasi elemen api. Kemudian setelah Anda bisa merasakan panas di badan, ya, hangat minimal, ya, minimal hangat, kemudian Anda bisa merasakan panas sebagian, mungkin di tangan saja, atau mungkin di lengan saja, atau mungkin hanya di punggung saja, di tulang belakang saja, atau mungkin di kepala saja, ya, no problem. Yang penting Anda sudah merasakan panas, itu artinya apinya menyala, ya, kompornya menyala. Kemudian yang harus Anda lakukan berikutnya adalah mengupayakan supaya api itu merata, menyala merata di seluruh tubuh. Nah, ketika api sudah merata di seluruh tubuh, Anda bisa menggunakan energi itu untuk menyembuhkan diri Anda sendiri, memulihkan diri Anda sendiri jika Anda memiliki keluhan-keluhan kesehatan yang cukup serius. Tangan diletakkan di depan lutut, seperti ini, di atas lutut. Arahkan pandangan ke depan, sejauh kurang lebih sekitar 1 meter, paling jauh. Mata jangan dipejamkan.
Sekarang kita rasakan seluruh tubuh. Tenangkan tubuh dan pikiran. Rasakan duduknya. Sekarang dengan mata tetap terbuka, Anda merasakan tubuh keseluruhan. Kesadaran sekarang kita arahkan pada kulit kepala. Rasakan kulit kepala, kendorkan kulit kepala. Kemudian kendorkan wajah, kendorkan kening, kendorkan alis, kendorkan kelopak mata, kendorkan telinga sampai ke dalam gendang telinga, kendorkan, dan Anda akan mendengarkan suara keningan di telinga. Kemudian kendorkan pipi, sentuhkan bibir dengan lembut dan tersenyumlah untuk diri sendiri. Kemudian kendorkan leher, jatuhkan pundak, lemaskan tangan sampai ke jari-jari. Kemudian tegakkan badan tetapi santai. Sekarang kendorkan otot dada. Kemudian kendorkan otot perut. Sekarang kendorkan pinggul dan kaki. Rasakan sentuhan antara kaki dengan lantai. Baik, rasakan kembali seluruh tubuh bersamaan. Rasakan seluruh bagian tubuh bersamaan. Kemudian
Rasakan kembali kulit kepala, kendorkan kulit kepala. Kendorkan wajah, kendorkan kening, kendorkan alis, kendorkan kelopak mata. Silakan pejamkan matanya perlahan dan rasakan sentuhan pada kedua kelopak mata. Kemudian kendorkan bola mata. Tenangkan bola matanya. Sekarang kendorkan telinga hingga ke dalam gendang telinga. Dengarkan suara keningan di telinga lebih jelas daripada sebelumnya. Kemudian kendorkan pipi. Sentuhkan bibir dengan lembut dan tersenyumlah untuk diri sendiri. Sekarang rasakan seluruh bagian kepala. Kendorkan seluruh bagian kepala jauh hingga ke dalam. Otak bagian dalam dikendorkan semuanya. Dan seluruh bagian kepala dikendorkan semuanya. Sekarang, sambil tersenyum untuk diri sendiri, mendengarkan suara keningan di telinga, kemudian kendorkan leher, jatuhkan pundak, lemaskan tangan sampai ke jari-jari, tegakkan badan tetapi santai, kemudian kendorkan otot dada jauh sampai ke dalam rongga dada. Kendorkan otot dada jauh sampai ke dalam rongga dada. Kemudian kendorkan otot perut jauh sampai ke dalam rongga perut.
Kemudian, kendorkan pinggul dan kaki, rasakan sentuhan antara kaki dengan lantai. Sekarang, rasakan seluruh tubuh bersamaan. Tersenyum untuk diri sendiri. Dengarkan suara keheningan di telinga. Pastikan setiap organ tubuh jauh sampai ke dalam beristirahat dengan baik. Baik, mari kita sekarang berbicara dengan diri sendiri. Terima kasih tubuh, karena engkau telah menemaniku hidup berpuluh tahun ini. Maafkan jika saya telah memperlakukanmu dengan kurang baik. Semoga engkau sehat dan panjang usia, sehingga kita dapat melakukan kebajikan lebih banyak lagi. Terima kasih tubuh, karena engkau telah menemaniku hidup berpuluh tahun ini. Maafkan jika saya telah memperlakukanmu dengan kurang baik. Semoga engkau sehat dan panjang usia, sehingga kita dapat melakukan kebajikan lebih banyak lagi. Terima kasih tubuh, karena engkau telah menemaniku hidup berpuluh tahun ini. Maafkan jika saya telah memperlakukanmu dengan kurang baik. Semoga engkau sehat dan panjang usia, sehingga kita dapat melakukan kebajikan lebih banyak lagi. Rasakan reaksi dari tubuh, kendorkan setiap ketegangan jauh sampai ke dalam. Tersenyumlah untuk diri sendiri dan dengarkan suara keheningan di telinga. Sekarang rasakan seluruh tubuh beserta seluruh titik sentuhnya bersamaan. Kemudian kita beri label, duduk, rasakan duduknya, di label, duduk,
duduk, duduk, duduk, duduk, duduk, duduk, duduk, rasakan duduknya, di label, duduk, duduk, dan tubuh kita berdenyut mengikuti nadi, duduk, 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 terus seperti itu. Sekarang rasakan sentuhan antara tangan kanan dengan lutut kanan. Rasakan sentuhan tangan kiri dengan lutut kiri. Rasakan sentuhan keduanya sekaligus. Kemudian rasakan seluruh tubuh bersamaan. Baik, kita akan memutar konsentrasi dari kiri ke kanan. Rasakan kiri, di label, sentuh, 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 sentuh. Rasakan kanan, di label, sentuh, 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 sentuh. Kemudian rasakan tubuh, di label, duduk, 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 terus demikian dari kiri ke kanan. Label setiap objek, rasakan denyutan nadi pada setiap objek, tersenyum yang indah untuk diri sendiri, dan dengarkan suara keheningan di telinga. Baik, sekarang berhenti berputarnya, rasakan seluruh tubuh bersamaan dengan seluruh titik sentuhnya, di label, duduk, 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 kemudian rasakan sentuhan antara kaki dengan lantai, di label, sentuh, 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 rasakan tubuhnya lagi, duduk,
duduk, duduk, duduk, rasakan kakinya, sentuh, 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 rasakan tubuhnya, duduk, 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 rasakan kakinya, sentuh, 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 sentuh. Baik, sekarang rasakan sentuhan pada telapak tangan kanan, rasakan sentuhan pada telapak tangan kiri, rasakan seluruh tubuh bersamaan. Kita akan putar konsentrasi dari kanan ke kiri. Rasakan ke kanan, sentuh, 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 rasakan kiri, sentuh, 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 rasakan seluruh tubuh, duduk, 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 rasakan kanan, sentuh, 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 rasakan kiri, sentuh, 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 rasakan tubuh, duduk, 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 rasakan kanan, terus seperti itu, berputar dari kanan ke kiri. Baik, sekarang rasakan kembali seluruh tubuhnya bersamaan. Kemudian kita label, duduk, 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 rasakan sentuhan di kaki, sentuh, 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 rasakan duduknya, duduk, 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 rasakan sentuhan di kaki, sentuh, sentuh, sentuh,
sentuh, rasakan duduknya, duduk, 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 rasakan kakinya, sentuh, 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 sentuh. Nah, baik, rasakan sentuhan pada tangan kiri, rasakan seluruh tubuh bersamaan. Kita akan putar konsentrasinya dari kiri ke kanan. Rasakan kiri, sentuh, 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 rasakan kanan, sentuh, 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 rasakan tubuh, duduk, 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 rasakan kiri, sentuh, 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 rasakan kanan, sentuh, 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 rasakan tubuh, duduk, 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 terus demikian dari kiri ke kanan. Jangan lupa tersenyum untuk diri sendiri dan dengarkan suara keheningan di telinga. Baik, sekarang mari kita rasakan duduk saja. Di level duduk, 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 rasakan sentuhan di kaki, sentuh, 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 rasakan duduk, 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 rasakan kaki, sentuh, 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 rasakan duduk, duduk, duduk,
duduk, duduk, rasakan kaki, sentuh, 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 sentuh. Nah, sekarang rasakan sentuhan pada tangan kanan, rasakan sentuhan pada tangan kiri, rasakan seluruh tubuh. Kita akan putar dari kanan ke kiri. Rasakan kanan, sentuh, 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 sentuh. Rasakan kiri, sentuh, 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 sentuh. Rasakan tubuh, duduk, 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 terus berputar dari kanan ke kiri. Baik, sekarang rasakan seluruh tubuh bersamaan. Tenangkan tubuh dan pikiran. Tersenyum untuk diri sendiri. Dengarkan suara di sekitar kita. Buka matanya perlahan. Meditasi selesai. 37 menit. Baik, jadi ini adalah review ya. Metode awal kita seperti ini ya. Mudah-mudahan sudah ingat kembali ya. Kayak Ibu Margareta kalau misalnya mau mengajarkan kembali di dalam komunitasnya, nanti seperti ini ya modelnya. Bu Fiona juga, atau mungkin Pak Ako dan Pak Klepon ya, barangkali mau share ya. Pak Hadi, monggo. Metodenya seperti ini aja, sederhana seperti ini. Yang penting adalah fokus ya. Hening, kendorkan setiap bagian tubuh dengan baik ya. Ini sudah bisa untuk membangkitkan panas ya. Dan jangan lupa untuk selalu diingatkan bahwa ketika mulai bermeditasi api, untuk cukup minum ya. Karena beberapa orang di awal itu bisa mengalami dehidrasi. Kemudian juga kalau terlalu panas ya bisa dengan cara berjalan ya untuk melakukan grounding. Demikian. Sampai di sini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan, boleh yang materi yang baru ataupun materi yang lama yang review boleh ditanyakan kembali. Atau ada
pengalaman pribadi, silakan. Tidak ada kayaknya. Tadi sudah hebat semua. udah jago semua, udah sakti semua. Ya, baik. Bisa merasakan panas, ya. Membedakan naiknya suhu tubuh, ya. Itu sudah merupakan ciri apinya sudah menyala. Ya. Walaupun baru di beberapa bagian tubuh, ya, itu sudah merupakan ciri apinya menyala. Terlebih lagi, ya, jika misalnya setelah merasakan apinya menyala, dia hari yang pertama apinya menyala, dia kesulitan tidur, ya, sampai dengan pagi, ya, kemudian besoknya itu semangatnya tetap, ya, malah berlebihan, tidak merasa capek, ya, itu sudah merupakan tanda pasti bahwa apinya memang sudah menyala, ya, sudah tanda pasti. Tapi kalau hanya sekedar merasakan hawa naik sedikit, tetapi staminanya tidak ada yang berubah, itu mungkin hanya euforia, ya. Hanya euforia, belum tanda bahwa kompornya sudah menyala. Ya. Yang sudah tanda pasti bahwa kompornya menyala adalah semangatnya, staminanya itu berlebihan, ya. Bahkan sampai kesulitan tidur, tetapi tidak merasa capek untuk beberapa hari walaupun kurang istirahat. Itu sudah pasti kompornya menyala. Dan ketika senja hari atau pada saat menjelang subuh, ketika matahari belum muncul, ya, itu badan panas sendiri, atau ketika cuaca mendung, badan juga panas dengan sendirinya, itu juga sudah merupakan tanda bahwa apinya menyala. Ya. Kemudian ada beberapa orang yang kemungkinan apinya berlebihan, ya, misalnya pada bagian pencernaan, ya, karena dia mengalami masalah pada lambung, ya, ada saluran pencernaan, ya, mungkin ada asam lambung yang cukup akut, ya, perutnya bisa sangat panas, ya, perutnya bisa sangat panas, itu wajar, ya, harus disampaikan juga, ya, tinggal diminta makan buah-buahan lebih banyak, terutama buah-buahan yang lembut seperti pepaya. Kalau pisang dilarang, ya, tapi pepaya dianjurkan, ya, atau buah naga boleh. Tapi beberapa orang buah naga itu di perut asam, makin pedih perutnya. Ada beberapa orang demikian. Ya. Pepaya paling bagus, pepaya. Atau melon boleh. Dan ada beberapa orang yang karena beberapa masalah kesehatan, ya, di paru-paru misalnya, ya, badannya menjadi sangat dingin. Ya. Dinginnya itu seperti ada di gunung, ya, menggigil. Itu seperti itu, bisa seperti itu, ya, atau hanya sekedar dingin saja, keringat dingin secara keseluruhan bisa. Itu karena problem pada paru-paru. Ya. Jadi sebaiknya itu objeknya dari kanan ke kiri, satu arah, seperti dominan elemen tanah, tapi satu arah dari kanan ke kiri saja. Dan kalau misalnya ada orang yang badannya panas, berlebihan, berhari-hari, tidak reda, seperti beberapa kejadian yang lalu, seperti dialami oleh Ibu Melisa Sandra atau saudara Dedi, ya, Dedi Low, itu kalau mau mencoba paracetamol boleh, ya, tetapi biasanya itu tidak mempan paracetamol. Ini memang karena kelebihan energi, ya, biasanya ini karena bercampur dengan objek meditasi nafas, karena dia mungkin sudah terbiasa mengamati nafas. Ya. Jadi apinya, energinya berlebihan. Saran saya adalah grounding dengan cara berjalan. Ya, berjalan 30 menit, ya. Cara berjalannya seperti apa? Jalannya pertama cepat. Cepat, kemudian lambat. Cepat lagi, kemudian lambat. Cepat lagi, lambat. Itu dilakukan dengan kesadaran. Ya. Jadi cepat, lambatnya itu diulang. Ya. Itu panas akan turun dengan sangat cepat. Ya. Atau
bisa dibarengi dengan meta bawana juga. Tapi kalau misalnya beberapa orang belum tahu cara untuk mengarahkan konsentrasi, lebih baik grounding itu sudah pasti turun panasnya. Tapi kalau dia sudah tahu cara mengarahkan konsentrasi, mungkin katakanlah satu ketika dia memasuki kondisi pikiran terserat dan kemudian dia membangkitkan radiasi api untuk yang pertama kali, badannya bisa sangat panas memang beberapa hari, tapi karena dia sudah terbiasa dengan kesadaran, sebaiknya lakukan meta saja. Ya. Jadi siram airnya lebih banyak. Nah, itu saja ya untuk reviewnya. Ya, mudah-mudahan mengingatkan kembali ya pelajaran-pelajaran yang sudah lalu. Kemudian kalau misalnya mau di-share kepada orang, Anda sudah hafal rutenya, ya kira-kira seperti itu. Semakin bagus kesadaran, ya, semakin hening pikiran, badan akan semakin panas. Tidak usah khawatir kalau misalnya panasnya benar-benar sangat panas, ya tidak usah khawatir, ya, karena Anda sudah saya bekali dengan meta, ya, itu sudah otomatis ya, otomatis itu satu ketika apabila panasnya sangat-sangat tidak terkendali, itu badan Anda akan otomatis dingin dengan sendirinya, otomatis. Kalau mau dicoba silakan. Panasnya sangat tidak terkendali, kemudian akan dingin dengan sendirinya. Ya. Ini bukan magic ya, bukan magic. Memang demikianlah persiapannya. Nanti silakan dialami sendiri. Ya. Mungkin tidak ada pertanyaan untuk basic ya, karena ini review, nanti akan saya berikan rangkumannya. Ya. Kemarin sudah saya tulis tapi belum selesai. Nanti saya akan posting di channel. Terima kasih. Semoga sehat selalu. Terima kasih. Harapan baiknya tercapai. Satu. Terima kasih Romo. Selamat malam. Sadu, terima kasih Romo. Selamat malam. Ya, baik. Terima kasih Romo. Terima kasih semuanya. Bye-bye. Terima kasih Romo. Namo Buddhaya. Terima kasih. Namo Buddhaya.